Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh asesor. Izinkan saya untuk berterima kasih kepada LP3 Dikti yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun ini. Nama saya Rahmatika Enkom. Saya mengajar di Prodi Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI di tahun 2010. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Indraprasta PGRI di tahun 2004 dan lulus di tahun 2008. Melanjutkan kembali S2 saya di STMIK Nusa Mandiri pada tahun 2010 dan lulus di tahun 2013. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah pemrograman berdasar. Berikut akan saya sampaikan RPS pemrograman berdasar. Pemrograman web dasar memiliki bobot 2 SKS dan durasi pembelajaran 100 menit. Berikut metode pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menggunakan media-media, yaitu media WhatsApp Group, media Zoom, media LMS, dengan link lms.unindra.ac.id serta Google Classroom. Di sini saya menggunakan WhatsApp Group untuk menginformasikan mahasiswa tentang pembelajaran yang saya lakukan, lalu diskusi, serta memberikan link pada saat saya mengajar untuk di media Zoom maupun Meet. Untuk media LMS sendiri, mahasiswa bisa mengambil materi-materi yang diajarkan di setiap minggunya. Dan untuk mengisi daftar presensi kehadiran. Untuk Google Classroom, di dalam Google Classroom di sini saya memberikan kelas-kelas ya, kelas-kelas yang saya ajarkan dan memberikan materi serta digunakan untuk memberikan tugas-tugas dari mahasiswa dikumpulkan di setiap kelasnya. Nah, berikut akan saya sampaikan tahapan-tahapan pelajaran ataupun materi-materi pelajaran mengenai pemrograman web dasar. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6, di sini saya bahas mengenai HTML5. Jadi, apa itu struktur dari HTML5, lalu tag-tag apa saja sih yang ada di dalam HTML5, serta pembuatan layout di dalam HTML. Nah, untuk pertemuan berikutnya, mereka membuat sebuah konsep atau kerangka website dengan menggunakan HTML yang sudah saya berikan penjelasannya. Untuk penjelasan berikutnya mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Di sini pertemuan 9 sampai dengan 11 mengenai CSS, di mana mereka mampu menuliskan konsep dari CSS itu sendiri, lalu teks tulisannya. Lanjut kembali ke materi JavaScript dari pertemuan 12 sampai dengan 14 mengenai JavaScript di dalam HTML. Dari keseluruhan materi yang saya terangkan atau yang saya jabarkan, mereka membuat sebuah proyek berupa website dengan mengungkap topik yang menarik menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Adapun capaian pembelajaran secara garis besar untuk pemrograman web dasar adalah
Mahasiswa mampu membuat proyek yang tadi saya terangkan, mereka mampu membuat proyek berupa website yang mengungkapkan sebuah topik yang menarik untuk mereka presentasikan dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di mana capaian lain yang diharapkan, mereka mampu meningkatkan ke tahapan selanjutnya mengenai bahasa pemrograman web dasar, pemrograman web 2, mohon maaf, menggunakan selanjutnya yakni pada pemrograman web 2. Sebelum perkuliahan dimulai, saya memberikan informasi kepada mahasiswa saya tata tertib perkuliahan di setiap semesternya. Nah, pada perkuliahan daring atau offline di sini, saya memberikan informasi bahwa mereka harus masuk tepat waktu di setiap perkuliahan dan toleransi keterlambatan sebesar 15 menit. Jika mereka melanggar, maka mereka tidak diperkenankan masuk di kelas saya. Lalu berpenampilan rapi serta sopan dan tidak menggunakan sendal maupun sejenisnya. Untuk daring atau online di sini, untuk keterlambatan pada penjelasan saya dengan menggunakan media Zoom maupun Meet adalah 15 menit. Jadi jika mereka lewat dari 15 menit, tidak akan masuk ke dalam Zoom maupun Meet. Walaupun selama perkuliahan daring, tetap mahasiswa menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, serta mengaktifkan webcam pada saat pembelajaran. Materi perkuliahan terdapat di LMS dan Google Classroom. Serta di presensi kehadiran akan saya lakukan di setiap akhir sesi materi. Biasanya saya memberikan informasi penilaian kepada mahasiswa, dan penilaian di sini saya mengikuti aturan lembaga dengan jenis-jenis penilaian yang ada, yaitu partisipasi dan kehadiran kuliah sebesar 80%. Lalu untuk tugas terstruktur di sini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu kuis, tugas individu, dan tugas proyek. Nah, tugas proyek di sini adalah tugas kelompok. Jadi mereka membuat sebuah proyek dalam pembuatan website sebesar 20%. Dan untuk nilai ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester maupun UTM sebesar 50%. Untuk memperoleh nilai akhir, maka jumlah nilai angka di sini akan dikonversikan menjadi nilai huruf. Jadi nilai akhirnya berupa nilai huruf A sampai dengan E. Demikian penjelasan singkat saya dalam perkenalan diri serta mengenai RPS. Jika ada kesalahan dan penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan dan semoga menjadi penilaian asesor untuk menilai deskripsi saya. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pengajaran saya di mata kuliah pemrograman dasar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saya semua ya untuk pagi ini.
Nah, sekarang kita masuk di pertemuan 9 mengenai CSS. Dan untuk project sebelum kalian UTS itu sudah saya berikan dengan menggunakan HTML ya, HTML5. Nah, di sini sebelum kita masuk kita masuk ke CSS. Apa sih itu CSS? Ada yang tahu? Pengertian dari CSS itu apa? Bu, ini Bu memodifikasi kerangka Bu. Oke, memodifikasi kerangka. Kerangka apa ini? Kerangka HTML. Memodifikasi kerangka HTML-nya Bu. Oke, yang lain? Memperindah halaman web, Bu. Oke, memperindah halaman website. Nah, jadi CSS di sini adalah cascading style sheet, di mana kalau menurut pendapat saya, ya jadi bukan menurut pendapat literatur, CSS di sini adalah style yang ingin ditampilkan oleh HTML supaya lebih menarik. So, ya. Nah, untuk pengertian dari baik, jadi pengertian dari cascading style sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur. Walaupun HTML5 bisa menampilkan stylenya, tetapi ada keterbatasan di dalam tag HTML itu sendiri. Nah, untuk HTML dan CSS di sini memiliki keterikatan yang sangat erat. Jadi kalau HTML itu adalah bahasa markup, jadi fondasi situsnya. Jadi fondasi terlebih dahulu, kita membuat sebuah konsepnya terlebih dahulu di dalam HTML-nya. Sedangkan CSS di sini memperbaiki stylenya. Memperbaiki stylenya di dalam tampilan website. Jadi kalau tidak ada HTML, CSS pun tidak bisa ditampilkan. Jadi stylenya tidak bisa ditampilkan. Sedangkan kalau hanya HTML-nya saja, tidak ada mempergunakan CSS, berarti halaman tampilannya itu tidak menarik, ya. Baik, lanjut ke contoh aturan penulisan sintaks di dalam CSS. Jadi di sini sintaks dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian-bagian tersebut digunakan oleh CSS menurut fungsinya masing-masing. Selector itu adalah sebuah tag di dalam HTML. Lalu ada properties, titik 2, value, titik koma. Dan jangan lupa tambahkan kurung karawang di dalam properties dan values. Tadi yang sudah saya terangkan, selector di sini adalah tag HTML yang akan didefinisikan. Tagnya apa saja sih yang bisa dipergunakan di dalam selector, yaitu H1, link, table, form, dan lain sebagainya yang berada di dalam tag HTML disebut selector. Lalu properties. Properties di sini adalah atribut yang akan diubah oleh properties dan fungsinya digunakan untuk selector. Lalu values. Values di sini adalah nilai dari propertiesnya. Dan contohnya, kalian bisa lihat H1 kurung karawang color titik 2 blue titik koma dan penutup karawang. Nah, di sini sudah termasuk sintaks dari CSS, di mana H1 termasuk dari tagnya HTML kan ya. H1 termasuk dari tagnya HTML. Kita disebut dengan selector. Lalu color. Color di sini adalah propertiesnya. Dan values-nya adalah blue, berwarna biru. Jadi dibacanya adalah tag HTML H1 atau disebut dengan selector, dan propertiesnya menggunakan color, dan warnanya atau values-nya berwarna biru. Jadi kita menambahkan
H1 color berwarna biru. Nah, untuk tata cara penulisan sintak di dalam CSS, ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum kita masuk, apa saja sih properties di dalam CSS yang bisa kita pergunakan? Ada pertanyaan? Untuk sintak CSS? Ada pertanyaan tidak? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Tapi jelas ya, saya anggap jelas. Kita lanjut Belum, Ibu. ke properties yang ada di dalam CSS. Jadi, properties di sini banyak sekali yang kita pergunakan ya. Nah, contohnya di sini adalah properties background. Jadi, di dalam properties background, kalian bisa menambahkan propertiesnya background color, lalu background image, background repeat, background posisi, dan attachment, dan lain sebagainya. Jadi, dalam satu properties ini kalian dapat menambahkan beberapa background yang ada di dalam properties background itu sendiri. Jadi, selain background, ada tadi menggunakan apa namanya? Selain properties background, di sini ada border ya, kalian bisa tambahkan properties border, properties margin, padding, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali properties yang bisa kalian gunakan. Untuk properties CSS di sini ada sekitar 3.500 properties yang digunakan di dalam CSS. Nah, saking banyaknya tidak mungkin saya menerangkannya satu persatu fungsi dari background ini untuk apa, background untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi kita membahasnya yang sering dipergunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Lanjut ke penulisan CSS, di mana penulisan CSS ini ada 3 penempatannya ya. Jadi bukan asal kita menambahkan stylenya di dalam HTML, tapi ada tata cara atau penempatan di dalam CSS itu sendiri. Yang pertama adalah inline style sheet, yang kedua embedded style sheet, dan yang ketiga adalah external style sheet. Yang membedakan antara inline, embedded, dan external itu berada pada stylenya masing-masing. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Untuk inline style sheet, di sini tag HTML berada pada atribut style di dalam HTML-nya. Jadi kita menambahkan atribut style di dalam shortcut-nya HTML. Untuk contohnya bisa kalian lihat. Sampai dengan layout dan kalian sudah membuat sebuah style sheet. Sudah pasti di sini yang membuat sebuah style. Ya, membuat sebuah style di mana kalian bisa membuat satu objek HTML. HTML bisa memiliki beberapa style yang ingin kalian rubah. Jadi fungsi dari CSS di sini adalah memperindah tampilan halaman website kalian. Itu menurut saya. Jadi CSS fungsinya untuk memperindah tampilan kerangka website yang sudah kalian buat.
ini Cascading Style Sheet tadi sudah saya konfirmasi bahwa dia itu untuk memperindah sebuah tampilan halaman website kalian. Nah, di dalam komponen atau aturan-aturan yang digunakan di dalam Cascading Style Sheet sudah pasti ditampilkan. Nah, ini menurut literatur, Cascading Style Sheet adalah aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah website sehingga akan lebih terstruktur. Jadi HTML dan CSS itu istilahnya CSS itu dan HTML saling keterkaitan ya. Jadi di dalam sebuah kerangka HTML, kalau kalian tidak memiliki sebuah CSS, maka tampilan HTML kalian hanya begitu saja, jadi tidak menarik dilihat oleh. Nah, ini berikut contoh dalam satu properties background. Nah, jadi ada properties background yang bisa kalian tambahkan, yaitu properties color, properties background color, background image, background repeat, posisi, action, sampai dengan background. Nah, definisinya juga sama. Kalau background color berarti kalian memberikan warna pada latar belakang. Lalu untuk background image, kalian memberikan gambar pada latar belakang dari suatu elemen. Nah, bukan hanya background, jadi table juga terdapat beberapa properties di dalam table. Lalu font juga sama, ada beberapa properties di dalam font dan seterusnya. Ya, mau itu margin, padding, dan lain sebagainya. Nah, di dalam properties ini banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Ada sekitar 3.500 properties yang bisa kalian gunakan di dalam CSS. Jadi banyak sekali properties yang bisa kalian tambahkan. Dan tidak semua saya terangkan, jadi yang sering dipergunakan di dalam CSS. Apa aja sih yang sering nih? Biasanya kan background gitu ya, kalian merubah sebuah warna pada background, lalu border, font ya, tadi yang saya sebutkan, margin, padding, dan table. Nah, itu yang sering ditambahkan oleh stylenya di dalam HTML. Nah, jika kita sudah tahu nih sintak dari CSS, kalian harus mengetahui bagaimana penulisan di dalam CSS itu. Nah, jadi CSS di sini ada 3 penempatan dalam penulisan ya. Jadi 3 penempatan di dalam penulisan. Yang pertama adalah inline style sheet, embedded style sheet, dan external style sheet. Nah, inline dan embedded ini sama-sama di dalam satu directory HTML. Jadi satu shortcut di dalam HTML itu sendiri. Nah, sedangkan external style sheet, untuk external style sheet di sini berada di luar shortcutnya HTML. Jadi ada inline, embedded, dan external. Kalau ada yang bertanya, ini apa untuk embedded? Kok nggak ada ya Bu? Kalau misalnya saya searching, jadi ada yang menyebutkan internal style sheet. Jadi embedded ataupun internal style sheet itu sama. Nah, lanjut ke bagaimana sih directory file HTML-nya. Ya, kalian buat directory file HTML-nya dengan shortcut HTML hit link rel style sheet href 033.css. Nah, kenapa 033 CSS? Karena saya menamakan directory filenya CSS dengan 033 CSS. Kalau misalkan kalian merubah misalkan my style ya, berarti nama linknya di sini adalah my style CSS. Jadi sesuai dengan nama file directory CSS-nya. Itu, jadi ini directory file HTML-nya, lalu yang kedua directory file CSS-nya. Nah, jika berhasil,
Kita menampilkan CSS-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan kalian salah ya, misalkan kalian salah menamakan nama filenya, misalkan preset 034 gitu ya. Preset 034, maka filenya di sini tidak akan berjalan. Karena nama directory filenya tidak sesuai. Nah, jadi hanya menampilkan HTML-nya saja. Jadi hanya menampilkan HTML-nya saja, tidak ada menampilkan stylenya. Berbeda ya. Yang tadi kita menggunakan file CSS-nya menampilkan body-nya, body color-nya, ya. Terus A1-nya menggunakan color merah, kan? Paragraf warna merah, lalu background-nya linen, warna seperti ini. Oke, baik. Di sini sudah masuk nama-nama kalian. Kalian sudah absen ya di LMS kalian masing-masing. Oke, kehadirannya akan saya absen. Jadi di sini tadi kalian sudah ambil materi LMS-nya di LMS kalian masing-masing. Kalian sudah absen. Di rekapan saya, di jika saya, LMS saya juga sudah ada. Oke, saya absen. Dini Novitasari. Hadir, Hadir. Bu. Oke. Syukur Ageng Hidayat. Saya Bu. Hadir Bu. M. Farhan Andi Patisan. Hadir Bu. Muhammad Rafiksa. Muhammad Rafiksa nggak ada ya? Oke, sudah terabsen semua. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan saya kali ini. Pertemuan ini sudah saya bahas tentang CSS, lalu project kita bahas tentang project kalian nanti ke depannya. Mohon maaf jika ada informasi salah atau penjelasan saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. banyak Bu.